Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sifahnya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa agar renungan pada hari ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi saudara. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada. Mereka boleh beroleh anugerah kasih sayang dari kerajaan surga. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Kau jumpai hamba-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pengenalan akan Tuhan. Itu menjadi renungan kita pada hari ini. Daniel 11 ayat 32 mengatakan demikian. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Suatu hari ada orang, saudara, berusaha menelpon saya dan bercerita seakan-akan dia keluarga saya. Yang dia tidak tahu bahwa saya kenal keluarga saya. Kalau saya nggak kenal keluarga saya, suaranya diubah-ubah, mungkin saya bisa tertipu. Tapi karena saya kenal, saya jadi nggak bisa ditipu. Ada pepatah yang terkenal, tak kenal maka tak sayang. Satu pepatah yang mengandung makna bahwa ketika kita tidak mengenal, maka kita nggak bisa menyayangi. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa bilang kita sayang sama Tuhan kalau kita nggak kenal siapa Tuhan itu? Oleh karena itu Hosea 6 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Fajar pasti muncul. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 ada beberapa tingkatan pengenalan akan Tuhan dalam bahasa Yunani-nya. Yang pertama adalah pengenalan yang disebut dengan namanya oida. Mengenal berdasarkan apa yang dilihat. Nathanael mengenal Yesus sebagai orang dari Nazaret ketika ia bertemu dengan Yesus. Yohanes 1, 45 dan 46. Thomas percaya bahwa Yesus yang ada bersamanya ketika ia mencucukkan jari dalam bekas paku dalam tangan Yesus. Yohanes 20, 25, 29. Pengenalan Thomas dan Nathanael ini ada pengenalan berdasarkan apa yang dilihat. Lihat dulu baru percaya. Itu yang dimaksud dengan oida. Pengenalan yang kedua yang kita kenal dengan istilah genosis. Mengenal meskipun belum melihat. Mata rohani Simeon jauh melihat ke depan. Meskipun ia belum melihat dalam Injil Lukas 2, 25, 32. Dia tapi tetap percaya bahwa dia akan melihat bayi Mesias sebelum dia mati. Kita harus mempunyai iman seperti ini. Sekalipun belum pernah melihat Yesus, kita percaya Yesus adalah Tuhan dan surga akan menjadi bagian kita. Pengenalan akan Yesus yang ketiga dikenal dengan istilah ginosko. Mengenal berdasarkan pengalaman. Bukan lagi kata pendeta, bukan lagi kata orang, tapi kita ngenalin dia. Pengalaman kita menjadi sebuah kompas buat kita. Ayub mengenal Tuhan lebih lagi ketika ia mengalami pengalaman dengan Tuhan. Ayub 42, 1 dan 6. Bahkan Ayub berkata, dahulu aku mengenal engkau dari kata orang, namun sekarang mataku melihat engkau. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan dengan luar biasa. Dan yang keempat, pengenalan akan Tuhan yang paling tertinggi yang kita kenal dengan istilah epignosis. Tingkat pengenalan yang tertinggi. Seperti suami mengenal istri atau sebaliknya. Biasanya kalau suami istri udah menikah puluhan tahun, mereka kadang-kadang nggak ngomong lagi tapi udah tahu. Saya ingat sebuah kisah, ada seorang suami istri, saudara, dan ketika bertamu, duduk, suaminya cuma gini dong, istrinya ke dalam, keluarlah teh, pisang goreng, dan makanan kecil. Cuman aja udah teh, pisang goreng, makanan kecil. Ketika teh udah mulai habis, keluar lagi. Suami keluar lagi teh yang baru, beberapa cemilan-cemilan yang habis mulai diisi. Ketika suaminya pergi karena ada tamu, dan kita coba dengan nggak keluar tehnya lagi, nggak keluar tehnya lagi. Sambil ditanya apakah sakit tenggorokan? Ya deh.
Oh enggak, tadi om sekali keluar teh, keluar pisang goreng dan sebagainya. Oh enggak, itu om, kalau om ngomong, tante udah tahu. Om pulang dari kantor aja, om baru taruh aja, tante udah siapin kopi, udah siapin air panas buat dia mandi dan sebagainya. Karena kami udah menikah puluhan tahun. Kadang-kadang nggak ngomong aja, mata sama mata saja udah tahu. Ini yang dimaksud dengan pengenalan tertinggi. Sekalipun kita nggak tahu Tuhan sedang buat apa, kita percaya yang Dia buat pasti baik buat kita. Sekalipun kita nggak ngerti apa rancangannya, tapi kita percaya rancangan yang terbaik buat kita. Kita percaya bahwa apapun itu, Tuhan melakukannya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu mari percaya, apapun pengenalan akan Tuhan yang benar akan membuat saudara dan saya mengalami hal-hal yang luar biasa. Bagaimana caranya mengenal Tuhan? Yang pertama melalui firman-Nya, sola scriptura. Mazmur 119:97, betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam engkau, tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Adam dan Hawa ditipu oleh iblis karena Adam dan Hawa tidak mengenal Tuhan dengan baik. Iblis memakai perkataan Allah, dikutipnya, ditweetsnya, Hawa jatuh. Kita mempelajari bahwa Allah bagaimana kita dapat mengenal Tuhan. Yang pertama melalui sola scriptura. Saya percaya Tuhan masih bicara sampai hari ini. Tapi saya juga percaya firman Allah diberikan kepada kita. Alkitab diberikan kepada kita. Sebuah suara Allah yang paling jelas. Yang tidak mungkin salah. Allah tetap berbicara sampai hari ini. Melalui firman Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan. Yang kedua melalui hamba Tuhan. Ketika firman disampaikan, firman Tuhan, sudah mendengar firman, imanmu bertumbuh. Engkau mengalami Tuhan. Engkau ngerti tentang Tuhan dari para orang-orang yang mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mengalami yang namanya pertama kekuatan. Karena ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mengalami kekuatan. Ketika Raja Daud terhimpit, Alkitab mengatakan dalam peristiwa di Ziklag, istrinya Daud ditawan, orang-orang semua ditawan, anak-anak kata benda dirampok. Ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan menjadi kuat. Karena kekuatan dari surga menyertai kita. Yang kedua, ketika kita mengenal Tuhan, kita akan berjalan di atas kemustahilan. Matius 14 ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus mengenal Tuhan. Petrus nggak minta badai didedahkan. Petrus nggak minta tofan diberhentikan. Tapi Petrus meminta supaya dia dapat mendekat kepada Yesus. Ketika kita mengenal Tuhan, kita dan jadi kuat, kita dapat berjalan di atas kemustahilan. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Biar bukan hanya saudara diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara juga mau diberkati. Jangan lupa, yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari sama-sama datang sama Tuhan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidup, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Mari sambil bawa hatimu, bawa kerinduanmu, katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, dahulu sekarang selama-lamanya, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman. Mari sambil angkat tanganmu, angkat hatimu dengan iman percayamu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah,